Senang sekali ketemu sama Anda, Halo. Hendrik Ronald dan Lady Artanti. ya, saya mau mengucapkan selamat Natal dan juga selamat tahun baru bagi Anda yang merayakan. Yes, Merry Christmas and Happy New Year untuk Anda semua. Yes, kalau Anda tidak merayakan ya selamat liburan Ya, selamat gitu ya. liburan. Seneng banget kita bikin video lagi nih setelah sekian lama ya. Berapa lama ya kita nggak bikin video baru? Hampir 2 bulan mungkin saya nggak buat video Ayo, karena saya ngalamin kecelakaan, tulang paha saya patah. Jadi sampai sekarang saya belum bisa bergerak dengan sempurna, bahkan kakinya masih belum bisa menginjak tanah, belum bisa diinjakkan gitu ya, belum bisa diinjakkan full. Jadi kerjanya bolak-balik ke rumah sakit, bolak-balik ke kolam renang, latihan. buat terapi ya. Dan kita belum bisa jalan-jalan dan bikin video jalan-jalan lagi. Tapi nggak apa-apa lah ya. Yes. Walaupun gitu sore ini tetap ada yang pengen kita share juga ya. Yes, saya bersyukur karena sebelumnya kita sudah sempat buat video, udah sempat nyetok video gitu ya. Jadi pas lagi ini kita nggak harus bikin video gitu ya. Dan ini adalah video kita yang pertama sejak kecelakaan ini. Tapi saya tahu bahwa ada banyak orang yang pengen jalan-jalan dan sekarang saya juga tahu ada banyak orang yang kecewa gara-gara tiba-tiba peraturan pemerintah berubah. Ada perubahan. Yang biasanya cuma perlu rapid test yang tusuk gitu doang, Bisa sekarang udah nggak bisa lagi. Ternyata sekarang apalagi di Jawa Bali ya yang mostly orang bepergian ke daerah itu ya ternyata sudah nggak bisa lagi. Katanya teman Bu Reni juga kemarin sempat ini ya. Iya, jadi beliau ini satu keluarga besar gitu ya, 10 orang gitu mau jalan-jalan ke Bali. Tapi sudah beli tiketnya nih udah jauh-jauh ya agak-agak murah dong gitu. Ternyata tiba-tiba sekarang disuruh rapid antigen. Nah itu tuh seperti apa dan ternyata dia biayanya tuh lebih mahal daripada beli tiketnya. Jadi sedih banget. Yes, saya bisa mengerti begitu banyak orang yang merasa bahwa ini kapan lagi nih ke Bali dengan harga semurah-murahnya begini Pas gitu ya. lagi liburan. Pas lagi liburan kan. pula ya. Tapi kita juga harus bisa mengerti bahwa pemerintah benar-benar ingin bahwa keselamatan masyarakat adalah hal yang paling utama. Itu nomor satu. Jadi jangan sampai itu jadi hal yang ditawar-tawar gitu ya. Sampai lengah gitu Jangan ya. sampai lengah. Betul. Akhir tahun. Jangan sampai nanti Bali misalnya yang harusnya nanti bisa bangkit, di sana bisa cepat pulih gitu ya. Tapi gara-gara muncul klaster-klaster COVID baru jadinya jadi terpuruk lagi gitu. Nah, itu yang kita sangat sayangkan karena Bali itu begitu kasihan. Bali itu kalau daerah lain mungkin masih ada sumber pendapatan yang lain. Kalau Bali memang sumber pendapatan utamanya dari pariwisata gitu ya. Nah, itu makanya kita juga harus mengerti. Memang ada teman saya juga dulu sebenarnya guide saya ya waktu saya jalan ke Bali, tapi terus hubungan kita dekat berbulan-bulan tuh benar-benar nggak ada pekerjaan tuh Pak. Dan ketika mau mengerjakan yang lain ya, aduh gimana ya Bu ya, ini memang kita tuh sudah biasa bekerja di bidang pariwisata gitu. Jadi mau nggak mau tuh mereka tuh bertahan hidup gitu. Dan sekarang ketika semua sudah lebih ya kelihatan lebih hidup lah daripada kemarin beberapa bulan yang mati suri gitu ya, kita tetap harus menjaga, kasihan juga teman-teman. Yes, dan jangan sampai nanti gara-gara sedikit yang pada saat liburan Natal Tahun Baru ini akhirnya Bali terdampak jangka panjang gitu ya, jangan sampai. Nah itu makanya kita mesti menjaga. Dan bukan cuma Bali. Ya, bukan cuma Bali tapi juga di Jawa lain ya, karena dari Jawa Timur, Jawa Tengah itu juga sekarang juga ada peningkatan klaster gitu. Betul. Ya. Tapi ini sekarang kita yang seru adalah kita mau bahas tentang aturan yang baru nih dari aturan yang baru, karena aturan baru ini begitu banyak berganti-ganti, tiap sebentar berganti-ganti. Dan patokan kita adalah surat edaran dari Ketua Gagas COVID, Satgas Penanganan COVID yang beredar pada tanggal 19 Desember 2020 gitu ya. Nah, jadi kita bahas dulu yang dan aturan itu berlaku dari sejak tanggal 22 Desember sampai nanti tanggal 8 Januari. Jadi aturan ini bukan selamanya, tapi cuma 22 Desember sampai di 8 Januari saja. Nah, apa sih yang perlu kita perhatikan? Yang pertama kita bahas tentang Bali. Dari kita ngomong tentang Bali ya. Bali adalah yang paling mahal. Karena kalau misalnya Anda pengen naik pesawat gitu ya, nggak ada pilihan lain, Anda mesti pakai swab test yang RT-PCR. Jadi kan ada 3 jenis nih. Swab test RT-PCR ini yang paling mahal ya, sampai juta-jutaan harganya gitu ya. Paling mahal, paling murah juga 900.000 gitu ya. 900-800-an ribu gitu ya. Itu juga jadinya biasa 24 jam gitu ya. Kalau misalnya Anda pergi ke klinik-klinik, misalnya Anda cari di Halodoc gitu, Anda pergi ke rumah sakit itu pasti di atas sejuta. Boleh bilang ini tes eksklusif gitu ya, PCR. Tapi ini boleh dibilang adalah gold standarnya. Jadi waktu saya mau operasi juga, saya juga di swab tes PCR, di RT-PCR gitu ya. Itu diambil dari hidung, sampelnya diambil juga dari tenggorokan. Sakit memang, sangat menyakitkan. Nah, jadi itu makanya aturan ini tidak berlaku gitu ya untuk anak yang di bawah 12 tahun. Jadi kalau Anda merasa, aduh kasihan banget anak saya harus di swab test gitu ya, di RT-PCR gitu ya, atau di swab antigen, ternyata anak di bawah 12 tahun enggak perlu gitu ya. Memang
memang di surat edaran itu sendiri dijelaskan bahwa untuk anak di bawah 12 tahun tidak perlu swab PCR kecuali dalam hal-hal tertentu yang sifatnya random. Saya nggak tahu ya, kemungkinan misalkan kok ada gejala demam atau orang tuanya pada positif gitu ya, mungkin bisa jadi. Gitu. Tapi memang pada dasarnya sekarang ya, seperti saya bilang tadi, ada 3 jenis tes, tapi kalau Anda naik pesawat ke Bali, Anda wajib pakai RT-PCR ini, tidak ada pilihan yang lain gitu ya, tidak bisa tawar. Kalau misalnya Anda naik mobil atau Anda naik kapal gitu ya, nah itu bisa pakai jenis swab yang kedua, ini swabnya lebih murah, yaitu swab antigen. Rapid antigen itu yang rapid antigen. Jadi swab antigen ini bedanya apa sih dengan yang dulu? Kalau dulu kan cuma sekedar cus ditusuk gitu doang. Sekarang tetap harus diswab juga, ngambil sampel dari sini, dari hidung itu dimasukin dalam banget terasa sakitnya. Atau dari tenggorokan gitu ya. Nah, ini nih apa sih bedanya dengan yang dulu? Karena yang dulu tuh dia cuma ngetes antibody. Antibody itu artinya kalau misalnya kita kena virus sudah seminggu, kita punya antibodinya, kita bisa ngelawan. Gitu ya. Yes. Tapi kalau misalnya baru 3 hari nggak kedetek gitu ya. Dan nggak enaknya juga tes yang dulu itu yang cuma sekedar tusuk gitu. Kalau misalnya orang sudah sembuh, udah pernah COVID gitu ya, itu misalnya sebulan 2 bulan ke depan itu tetap masih positif. Positif terus. Nah, jadi ya kalau negatif belum tentu negatif, positif belum tentu positif. Nah, itulah kalau yang tusuk dulu itu makanya nggak akurat sama sekali gitu ya. Nah, tapi kalau pakai swab antigen gitu ya, itu tuh bisa lebih akurat karena dideteksi adalah langsung tubuh atau body dari virus itu sendiri gitu ya. Jadi Bali pemerintah pengen ketat tuh memastikan bahwa yang masuk benar-benar sudah bersih gitu. Jadi kita ulangin, untuk Bali naik pesawat mesti RT-PCR. Kalau Anda naik mobil atau naik kapal atau Anda berenang ke sana itu bisa Anda pakai swab antigen. Oke. Nah, bagaimana? Swab antigen sendiri tidak semahal PCR. Tidak semahal PCR. Biayanya mungkin kalau mandiri ke rumah sakit mungkin sekitar 200. Ya 200-an, 300-an bisa lebih gitu ya. Nah, kalau mau murah, jadi kalau misalnya swab antigen itu bisa dipakai untuk apa? Kalau misalnya Anda pengen pergi di sekitar Jawa. Jadi kalau misalnya Anda pengen keluar Jawa gitu dari dan keluar Jakarta misalnya, ya itu tetap masih pakai swab antigen. Gitu ya. Yes. Kalau misalnya Anda terbang misalnya dari Jakarta ke Surabaya, itu Anda harus mesti pakai swab antigen. Misalnya terbang dari Semarang ke Jakarta gitu ya. Pokoknya selama di Jawa gitu Anda bisa pakai swab antigen. Nah, itu lebih murah. Karena di airport harganya berapa? 170.000. 170.000 airport, kalau di stasiun 105.000 bahkan yes. Lebih murah gitu. Nah, jadi kita ngomong dulu tentang yang airport dulu, harganya 170 sampai paling mahal 175 ya. Menurut saya jauh lebih bagus kalau Anda bisa pergi ke airport ya. Dan jangan pergi pada saat hari H. Wah, sebentar lagi pengen take off gitu aja. 2 jam sebelumnya jangan. 2 jam sebelumnya jangan. Takutnya nanti antriannya panjang. Tetap kita sarankan adalah datang 1 hari sebelumnya Anda tes swab antigen, karena kadang-kadang antriannya bisa panjang banget gitu ya, bisa beberapa jam. Habis itu Anda sudah dapat suratnya, besok baru berangkat. Mungkin nggak 1 hari sebelumnya, kalaupun Anda ada waktu dari 3 hari sebelumnya pun boleh ya. Karena maksimal batasnya yang diterima suratnya itu adalah yang 3 hari sebelum keberangkatan. Oke. Nah, jadi kalau ke Bali juga ya, kecuali ke Bali ya. Ke Bali untuk surat RT-PCR itu tuh berlaku 1 minggu sebelumnya. Oke. Jadi Anda 1 minggu sebelumnya Anda RT-PCR bisa, dan surat itu berlaku sendiri selama 2 minggu gitu ya. Nah, tapi kalau Anda mau berangkat 3 kali 24 jam sebelumnya Anda tes gitu ya, itu kalau Anda naik pesawat. Betul. Dan kalau misalnya naik kereta api? Naik kereta api si rapid antigen itu 3 kali 24 jam juga. Yes. Jadi Anda sudah bisa tes gitu ya, dan berlakunya sih sama 2 minggu. Yes, berlaku 2 minggu, dan saran saya adalah Anda ngetesnya langsung tunjukkan ini ada bukti Anda booking, sehingga dapatnya lebih murah, cuma 105.000, tapi seperti biasa datang 1 hari sebelumnya, jangan mepet gitu ya. Nah, bagaimana kalau misalnya Anda berada di Sumatera atau misalnya di Kalimantan, misalnya Anda pengen terbang misalnya dari Medan ke Pekanbaru, atau misalnya terbangnya di situ-situ aja gitu ya, atau misalnya Anda transit tapi Anda nggak turun di Pulau Jawa gitu ya. Nah, di luar itu masih tetap bisa pakai rapid test biasa. Bisa pakai rapid test biasa yang cuma sekedar cus gitu ya. Nah, jadi itu bisa. Oke. Anda bisa, dan itu harganya murah banget. Sekarang sekitar berapa sih? 70.000? 70-80.000 ya? Ya, sekitar 80.000 misalnya. Ya, 70 sampai 80.000 itu sudah bisa dapat, oke? Nah, jadi itu memang sekarang sudah menjadi persyaratannya, oke? Nanti kalau setelah tanggal 8 Anda tetap bisa pakai tes yang tusuk itu lagi. Ini tidak ada masalah. Gitu. Yes.
Kecuali ada perubahan Kalau lagi. misalnya Anda naik mobil, Ya, ini yang ngomongin yang di Jawa ya. Jawa, kita ngomong balik ke Jawa lagi. Yang di Jawa ya, tadi pesawat udah, kereta udah. Kalau mobil tuh tidak seketat di kereta api sama di pesawat ya kan. Mungkin ada titik-titik pemberhentian kayak posko gitu, mungkin rest area atau posko tertentu biasa. Atau misalnya di hotel atau di karena pemerintah Jogja kemarin saya baca itu mengasih tahu bahwa mereka ngetes tuh bahkan bisa di hotel atau misalnya, tapi itu mereka random. Saya itu case by case Pak, karena di Jogja itu kan memang banyak turis, jadi mereka periksa di hotel, tapi tidak semua kota akan mengenakan seperti itu. Misalkan di Jawa Tengah sendiri, di Semarang tuh biasanya ada posko-posko, terus nanti kalau misalkan ada yang positif baru di karantina ke tempat yang sudah disediakan gitu. Dan tapi, itu sifatnya random. Ya, sifatnya random. Dan tesnya juga disediakan sama mereka, biayanya juga disediakan sama mereka. Dengan kata lain, kalau perjalanan dengan kendaraan pribadi itu lebih murah, tetapi ya Anda berarti bertanggung jawabnya juga hati-hati banget ya terhadap keselamatan keluarga masih. Kalau misalnya Anda juga naik kendaraan umum gitu ya, misalnya naik travel gitu ya, saya tetap menyarankan gitu ya. Walaupun Anda merasa ini kan di mobil segini-segini, orangnya cuma gini, tetap pakai masker, selalu pakai masker. Karena justru di kendaraan darat seperti mobil travel itu risikonya menurut saya juga lebih tinggi. Kenapa? Karena kan tidak ada sirkulasi udaranya tuh tidak di situ-situ aja. Iya, tidak tidak tergantikan. Dan itu adalah justru peredaran COVID yang tertinggi ya. Ketika dalam kendaraan AC-nya udaranya berputar cuma di AC di situ-situ aja. Nah, itu justru peredaran COVID yang paling tinggi. Kalau misalnya Anda di lapangan terbuka dan orangnya jauh-jauhan, nah itu justru jauh lebih baik gitu ya. Risikonya kecil. Betul ya, Paranal, yang saya dengar kalau di kereta, di pesawat itu memang ada disinfektan yang memang dia diinikan lewat saluran udara ya, jadi pergantian sirkulasi udara. Jadi kalau di pesawat terbang gitu ya, itu tuh filter udaranya tuh ada pakai HEPA filter. HEPA filter ini juga bisa menyaring gitu ya. Jadi dalam waktu 1 menit aja tuh udara tuh sudah berputar terus. Dalam waktu 3 menit tuh udara tuh sudah berputar beberapa kali gitu ya. Dan berputar itu bukan dari depan ke belakang, tapi dari kanan ke kiri gitu ya. Jadi udara tuh nembak ke kanan kiri. Jadi dari tengah nembak ke kanan ke kiri. Jadi kurang lebih di situ-situ aja gitu. Jadi paling-paling ketularannya tuh cuma kalau misalnya sampai nular gitu ya. Orang sebelah batuk ya, paling-paling ke sebelah doang. Atau paling-paling cuma ke depan ke belakang satu row doang gitu. Itu kereta juga seperti itu ya? Ya, kereta filternya nggak sebagus di pesawat gitu ya. Masih lumayan lah. Kalau kita lihat sekarang kalau misalkan berita penyebaran di kereta atau ya jarang sekali, hampir tidak ada. Sedikit banget, betul. Ya, hampir tidak ada. Misalkan lewat bis, travel itu nggak ada. Ya, kalau Anda nonton video kita yang naik kereta juga ya, itu juga ada penjelasan di sana. Ada penjelasannya juga, jaraknya juga bagus gitu ya. Nah, itu bagus. Anda nonton videonya, oke? Dan kurang lebih mungkin begitu video kali ini ya. Yes. Semoga bisa menjelaskan. Semoga membantu, semoga menjelaskan. Dan saran kita adalah liburan tuh nggak harus cuma ke Bali. Iya. Nggak harus jauh-jauh gitu. Kalau memang Anda posisinya misalkan daerah Jakarta, itu ada yang dekat-dekat yang juga menyenangkan dan tempatnya outdoor, sehingga lebih safety ya. Kayak misalkan di daerah Sentul, Anda bisa trekking, bisa naik gunung, nyebur ke air terjun gitu ya, menyenangkan banget. Yes, itu video kita banyak ya, video-video trekking di air terjun. Ya daerah Bogor ke daerah Bogor atau Anda ke Tanjung Lesung. Tanjung Lesung tuh sekarang sepi banget. Pantainya tuh serasa pantai pribadi. Udah kayak gitu udah ngerasa lebih aman. Yes, merasa lebih aman gitu ya. Dan kalau Anda takut misalnya sama Pak, bagaimana kalau misalnya terjadi kemarin Tanjung Lesung tsunami seperti itu? Ya ampun, itu sekali dalam berapa puluh tahun gitu ya. Itu memang sudah takdir dari Tuhan gitu ya. Nah, terus kalau misalnya Anda di Jawa Barat gitu ya, bisa jalan-jalan juga atau pergilah daerah-daerah terbuka. Misalnya ke kebun teh. Ada lah, banyak lah, kayak di Ciwidey juga. Dia ke Ciwidey. Jawa Timur Anda bisa pergi ke Bromo. Ke Bromo. Jawa Tengah bisa ke Dieng yang dingin-dingin. Gitu. Ke Merapi atau bahkan ke Pantai Selatan. Pantai Selatan tuh unik karena pantai lain putih gitu ya. Jadi kan di pantai di mana sama aja. Ada foto di Bali sama ada foto di pantai yang lain sama aja, di Maldives juga sama pantai putih. Tapi kalau ada foto di Pantai Selatan seru, pantainya hitam. Beda. Ini sekarang kalau kita sih saranin kalau misalkan Anda mau jalan-jalan ke tempat yang lebih banyak terbuka. Yes. Kalau di Jawa Tengah bisa pergi ke Dusun Semilir. Itu ada Dusun Semilir, ada di Magelang juga ada ya, daerah Kalianggri itu Nepal Panjapal. Yes, Anda bisa pergi ke sana. Dan kalau misalnya Anda di daerah sekitar Pekanbaru gitu, kemarin kita juga ada pergi ke Sungai Hijau, ke Pulau Cinta, yes, daerah Kampar juga. Kalau misalnya Anda ke Sumatera Barat, Anda bisa pergi ke Bukit Tinggi gitu ya.
sejuk-sejuk, daerahnya luas, terbuka. Why not Anda periksa video-video di atas, oke? Oke, sampai jumpa dan salam dahsyat buat Anda.